Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini, Senin, tanggal 27, bulan April, tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Suatu Tempat, Bapak, Ibu yang terkasih. Pelajaran hari ini menekankan pentingnya memiliki tempat khusus untuk bersekutu dengan Allah, dengan meneladani kehidupan Yesus yang menjadikan hubungan dengan Bapa sebagai prioritas utama dalam setiap aspek hidupnya. Dalam kitab Markus 1 ayat 35 dijelaskan bahwa Yesus bangun pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, lalu pergi ke tempat sunyi untuk berdoa, yang menunjukkan kesadarannya akan pentingnya memulai hari bersama Allah. Meskipun ayat ini singkat, maknanya sangat dalam karena menggambarkan kedisiplinan rohani yang kuat dan konsistensi yang tidak tergoyahkan dalam kehidupan Yesus. Bapak Ibu, Yesus tidak menunggu waktu luang, tetapi dengan sengaja menciptakan waktu khusus untuk bersekutu dengan Bapa di tengah kesibukan pelayanannya. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan dengan Allah tidak terjadi secara kebetulan, melainkan melalui keputusan yang disengaja dan berulang setiap hari. Dengan demikian, teladan Yesus menjadi dasar penting bagi setiap orang percaya untuk membangun kehidupan rohani yang sehat dan bertumbuh. Saudara kasih, lebih jauh lagi, gambaran tentang Yesus yang mencari tempat sunyi mengajarkan bahwa lingkungan yang tenang sangat membantu dalam membangun fokus dan kedalaman dalam berdoa serta merenungkan firman Tuhan. Kita dapat membayangkan Yesus berada di sekitar Danau Galilea atau di lereng bukit yang sepi, jauh dari keramaian, sehingga ia dapat berbicara dengan Bapa tanpa gangguan dari dunia sekitar. Tempat yang sunyi bukan sekadar lokasi fisik, tetapi juga mencerminkan kondisi hati yang siap untuk mendengarkan suara Allah dengan penuh perhatian. Dalam keheningan tersebut, saudara, Yesus memperoleh kekuatan, arah, dan kejelasan untuk menjalani tugas yang berat sepanjang hari. Hal ini menunjukkan bahwa waktu bersama Allah bukan hanya kewajiban rohani, tetapi sumber kekuatan yang nyata untuk menghadapi tantangan hidup. Jika Yesus yang adalah anak Allah saja membutuhkan waktu seperti ini, maka manusia yang terbatas tentu jauh lebih membutuhkannya. Oleh karena itu, mencari tempat sunyi menjadi langkah penting dalam membangun kedekatan dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita selalu diingatkan bahwa Allah sendiri mengundang manusia untuk mencari wajahnya dengan sungguh-sungguh dan penuh kerinduan. Dalam kitab Mazmur 27 ayat 8 dinyatakan bahwa Tuhan memanggil umatnya untuk mencari Dia. Dan respons yang benar adalah menjawab panggilan tersebut dengan kesediaan hati. Panggilan ini bukan sekadar ajakan formal, melainkan undangan relasional yang menunjukkan bahwa Allah ingin dikenal secara pribadi oleh manusia. Selain itu, Bapak Ibu, kitab 1 Tawarikh 16 ayat 11 menegaskan bahwa manusia harus mencari Tuhan dan kekuatannya, serta terus-menerus mencari wajahnya. Ini menunjukkan bahwa pencarian akan Allah adalah proses yang berkelanjutan dan tidak
berhenti pada satu pengalaman saja. Hubungan dengan Tuhan harus dipelihara setiap hari melalui doa, pembacaan firman, dan perenungan yang mendalam. Dengan demikian, mencari wajah Tuhan menjadi gaya hidup yang membentuk karakter dan iman seseorang. Selanjutnya, saudara kekasih, setiap orang harus memiliki tempat khusus yang konsisten digunakan untuk bersekutu dengan Allah setiap hari sebagai bagian dari disiplin rohani yang terencana. Tempat tersebut tidak harus mewah atau jauh, tetapi harus memungkinkan seseorang untuk merasa tenang dan fokus dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Bisa berupa kursi dekat jendela, sudut ruangan yang sepi, atau bahkan meja sederhana di rumah yang digunakan secara rutin untuk saat teduh. Dengan memiliki tempat yang tetap, seseorang akan lebih mudah membangun kebiasaan karena ada asosiasi antara tempat tersebut dengan perjumpaan rohani bersama Tuhan. Saudara, dalam kitab Injil Lukas 10 ayat 39 sampai 42, Maria digambarkan duduk di kaki Yesus untuk mendengarkan pengajarannya yang menunjukkan bahwa posisi ini melambangkan sikap belajar dan kerendahan hati. Duduk di kaki Yesus berarti menempatkan diri sebagai murid yang siap menerima kebenaran dan dibentuk oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, tempat khusus ini menjadi simbol komitmen seseorang untuk terus belajar dan bertumbuh secara rohani. Namun demikian Bapak Ibu, kegagalan sesekali dalam menjaga waktu bersama Tuhan bukanlah alasan untuk menyerah atau merasa putus asa dalam kehidupan nyata. Ada kalanya seseorang menghadapi keadaan darurat atau kesibukan yang tidak dapat dihindari sehingga waktu saat teduh terlewatkan. Yang terpenting adalah tidak membiarkan hal tersebut menjadi kebiasaan yang terus berulang hingga menghilangkan hubungan dengan Allah secara perlahan. Konsistensi tidak berarti kesempurnaan tanpa celah, tetapi kesediaan untuk kembali bangkit dan melanjutkan komitmen yang telah dibuat. Bapak Ibu, Allah memahami kelemahan manusia, tetapi tetap menginginkan kesetiaan dan ketekunan dalam mencarinya. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara disiplin dan kasih karunia dalam perjalanan rohani. Dengan sikap ini, seseorang dapat terus bertumbuh tanpa terjebak dalam rasa bersalah yang berlebihan. Saudara-saudara kekasih, memiliki hubungan yang tetap dengan Allah adalah keputusan harian yang harus diambil secara sadar dan terus-menerus diperbarui. Hubungan dengan Tuhan tidak dapat diwariskan atau dipertahankan tanpa usaha pribadi, melainkan harus dibangun melalui pilihan-pilihan kecil yang konsisten setiap hari. Pertanyaan reflektif tentang berapa banyak waktu yang telah digunakan untuk doa dan membaca Alkitab menjadi alat evaluasi yang jujur terhadap prioritas hidup seseorang. Jawaban dari pertanyaan tersebut akan menunjukkan apakah Tuhan benar-benar menjadi pusat kehidupan atau hanya menjadi bagian kecil dari rutinitas yang sibuk. Jika ditemukan bahwa waktu bersama Tuhan masih sangat terbatas, maka diperlukan perubahan prioritas yang nyata dan segera, dengan mengambil keputusan untuk memulai kembali hari ini. Setiap orang
memiliki kesempatan untuk memperbarui komitmennya kepada Allah. Dengan demikian, kehidupan rohani dapat terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.